Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nada Hairunisa dengan NIM 11046-283 dan Priska Ramawati Kusuma dengan NIM 11046-221. Di video kali ini kami akan membahas mengenai literasi kebencanaan. Banyaknya kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor haruslah ditanggapi serius oleh berbagai pihak untuk meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Salah satu cara dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat adalah dengan peningkatan kemampuan literasi informasi bencana kepada masyarakat. Literasi bencana atau bisa disebut upaya penyadaran masyarakat dalam menghadapi suatu bencana tentulah sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi suatu bencana. Faktor literasi informasi bencana terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu mengetahui sumber informasi bencana, mengevaluasi informasi bencana, mengorganisasikan informasi bencana, dan memanfaatkan serta menyampaikan informasi bencana. Sebagai contoh nyata, masyarakat yang tidak mengetahui sumber informasi bencana akan sangat kebingungan mengetahui jenis bencana apa yang mungkin terjadi di wilayahnya, bagaimana cara menghadapi dan menanggulanginya. Literasi kebencanaan erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat agar mengerti bagaimana memitigasi bencana, membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan, kemudian tanggap terhadap pemulihan dalam berbagai aspeknya apabila bencana benar-benar terjadi. Berikut model literasi kebencanaan versi Brown et al. Pada tahun 2014. Tahap 1 adalah tahap awal literasi. Minimal masyarakat maupun individu mampu membaca dan mampu mengerti instruksi-instruksi perihal mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pada level ini kecenderungannya kapasitasnya masih rendah namun sudah mau mengikuti instruksi-instruksi terkait pesan-pesan kesiapsiagaan bencana, respon bencana, dan pemulihannya. Tahap 2 adalah kemampuan secara komprehensif terkait informasi kebencanaan, dibuktikan dengan telah mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan instruksi-instruksi. Tahap 3 adalah motivasi dan kepercayaan diri individu untuk proaktif. Pada level ini pesan sudah mampu diterima dengan baik. Pesan bisa kemudian dimodifikasikan atau ditambahkan sesuai dengan hal-hal yang familiar. Pesan bisa jadi berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan individu. Selanjutnya pada tahap 4 ini keterlibatan individu sudah semakin jauh. Individu sudah memahami informasi lebih luas, memahami keadaan lebih luas terutama terkait dengan hambatan-hambatan keselamatan lingkungan dan sosial. Literasi bencana pada akhirnya mengacu pada seseorang yang melibatkan diri dan memahami aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam sebuah resiko dan dibutuhkan sumber daya yang secara tetap menyelamatkan dan memulihkan kembali. Literasi kebencanaan ini dapat mempercepat langkah penyebaran pengetahuan sehingga masyarakat semakin kuat dalam mendukung kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. Pada akhirnya literasi kebencanaan dapat menciptakan masyarakat yang rajin membaca, terbangun budaya literasinya, serta tangguh menghadapi bencana. Dengan adanya literasi bencana ini diharapkan masyarakat dapat mempelajari potensi maupun karakteristik bahaya di wilayahnya. Literasi kebencanaan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat bisa dilakukan dengan memperbanyak media informasi kebencanaan, kemudian dengan sering dilakukannya penyuluhan mengenai kebencanaan oleh pihak terkait. Maka dari itu, pemahaman dan kecakapan tentang bencana yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk media, penggunaan media, dan bagaimana seseorang memahami dan mempraktikkan terkait informasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana adalah bagian dari literasi. Maka dalam literasi kebencanaan, kita juga bisa melihat seperti apa artefak literasi yang digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.